Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riki Prasetya Mustafa. Saya merupakan mahasiswa IAIN Madura, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang target, objek, dan strategi institusi, di mana ada beberapa poin dalam pembahasan kali ini. Poin pertama membahas tentang definisi target, objek, dan strategi institusi. Pembahasan kedua mengenai urgensi dan kriteria target institusi. Sedangkan poin ketiga membahas tentang ciri khas dan unsur perumusan target institusi. Poin keempat membahas tentang ciri khas objek institusi yang smart. Sedangkan poin terakhir yakni poin kelima membahas tentang tujuan dan unsur objek institusi. Masuk pada poin pertama mengenai definisi target, objek, dan strategi institusi. Target di sini merupakan manifestasi dari harapan, mimpi, dan tujuan ke depan. Dalam target dijelaskan aksi atau langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan objek di sini adalah benda atau hal dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Sedangkan strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Masuk pada poin selanjutnya mengenai urgensi dan kriteria target institusi. Kriteria dalam menentukan target kinerja menggunakan pendekatan SMART. Artinya di sini kriteria dalam menentukan kinerja dalam sebuah lembaga institusi harus menggunakan pendekatan SMART. Yang pertama yaitu spesifik, sifat dan tingkah institusi dapat diidentifikasi dengan jelas. Sedangkan nomor 2, measurable, artinya target institusi dinyatakan dengan jelas dan terukur, baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas, dan biaya. Nomor 3 yakni achievable, artinya target institusi dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Sedangkan keempat itu relevan, artinya mencerminkan keterkaitan atau relevansi antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan, serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan. Yang kelima yaitu time bound, artinya waktu periode pencapaian institusi ditetapkan. Masuk pada poin C tentang ciri khas dan unsur perumusan target institusi. Di sini ada poin dalam pembahasan kali ini. Poin pertama mengenai ciri khas, dengan poin kedua mengenai unsur perumusan target institusi. Di sini membahas tentang ciri khas. Yang pertama ada beberapa poin dalam ciri khas di sini, yakni poin A, lembaga sosial memiliki simbol. Poin B, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Poin C, memiliki tradisi baik tertulis atau tidak. Poin D, memiliki tujuan yang jelas. Sedangkan poin E, memiliki alat dan kelengkapan. Sedangkan poin F, memiliki pola perilaku. Masuk pada pembahasan kedua, yakni tentang unsur perumusan target institusi. Di sini ada beberapa poin juga dalam unsur perumusan target institusi, yakni poin A, tujuan, yaitu segala sesuatu yang hendak dicapai dalam usaha kerjasama atau organisasi.
Poin B, politik atau kebijaksanaan adalah merupakan peraturan-peraturan atau pedoman yang digariskan oleh organisasi. Sedangkan poin C yakni prosedur, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan kerja yang harus dilakukan atau diikuti. Sedangkan poin D, budget, yaitu suatu anggaran yang berupa ikhtisar daripada hasil yang diharapkan akan dicapai dan biaya atau input yang diperlukan untuk mencapai hasil itu. Sedangkan poin E, yakni program, adalah campuran daripada tujuan, politik, prosedur, dan budget yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu kerangka tindakan untuk waktu yang akan datang. Nah, di sini memasuki poin selanjutnya tentang pembahasan ciri khas objek institusi yang smart. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri khas objek institusi yang menggunakan metode SMART, yakni sebagai berikut. Poin pertama, institusi tersebut memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Nomor 2, tujuan yang spesifik dan jelas tersebut juga harus dapat diukur sehingga dapat memantau dan melacak setiap kemajuan yang ada. Yang nomor 3, institusi memiliki target yang ingin dicapai. Poin keempat, institusi memiliki tujuan yang relevan dengan tujuan jangka panjang institusi. Poin kelima, institusi memiliki tenggat waktu yang jelas. Masuk pada pembahasan terakhir, yakni tujuan dan unsur objek institusi. Di sini ada 2 pembahasan lagi, di mana nomor 1 yakni tujuan objek institusi, yakni sebagai berikut. Pertama, institusi yang berdiri dengan tujuan untuk memberikan pendidikan pada kalangan umum. Yang kedua, institusi merupakan segala daya tahap struktur yang mekanismenya berdasarkan tatanan sosial. Yang ketiga, institusi bertujuan untuk melakukan pembentukan perilaku. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, pembentukan institusi bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi para peserta didik. Masuk pada pembahasan kedua tentang objek institusi memiliki beberapa unsur penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama, institusi. Yang kedua, norma tingkah laku. Yang ketiga, peraturan. Yang keempat, aturan dalam masyarakat. Yang kelima, kode etik. Yang keenam, kontrak. Yang ketujuh, pasar. Yang kedelapan, hak milik. Yang kesembilan, organisasi. Yang kesepuluh, yang terakhir, yakni insentif. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.